Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita bisa menjalani perkuliahan secara daring ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul aksiologi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Intan Nur Rahmah dengan NIM 20122102, Alfiana Endah Wijayani Tias dengan NIM 2012221108, Tria Aziza Novianti dengan NIM 211221163, Tasya Aulia Putri dengan NIM 211221166, Rini Nur Prasetyaningsih dengan NIM 211221167, dan yang terakhir Khonsarania dengan NIM 211221189. Nah, untuk mempersingkat waktu kepada para pemateri, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Pembahasan aksiologi. 1. Pengertian aksiologi filsafat. 2. Fungsi aksiologi filsafat. 3. Cara aksiologi filsafat memecahkan masalah. 4. Aliran-aliran aksiologi. Pengertian aksiologi. Menurut bahasa Yunani, aksiologi berasal dari kata aksios yang artinya nilai dan logos, artinya teori atau ilmu. Menurut KBBI, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kajiannya mengenai nilai-nilai khususnya etika. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan value dan valuation. Nilai digunakan sebagai kata benda abstrak. Pengertian lebih sempit seperti baik, menarik, dan bagus. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas mencakup sebagai tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran, dan kesucian. Nilai sebagai kata benda konkret. Contohnya, ketika kita berkata sebuah nilai atau nilai-nilai, ia lebih sering dipakai untuk menunjuk kepada sesuatu yang bernilai sepertinya atau nilai dia. Nilai juga dipakai sebagai kata kerja ekspresi, menilai, memberi nilai, atau dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada masalah etika dan estetika. Aksiologi ilmu terdiri dari nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana dijumpai dalam kehidupan yang menjelajahi berbagai kawasan seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, ataupun fisik material. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai. Berikut ini definisi dari beberapa tokoh. Yang pertama, Surya Sumantri, yang mengatakan bahwa aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Yang kedua, Wibisono berpendapat bahwa aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika, dan moral, sebagai dasar normatif penelitian dan panggilan serta penerapan ilmu. Yang ketiga, Scheler dan Rockefeller mengontraskan aksiologi dengan praxeologi, yaitu suatu teori dasar tentang tindakan tetapi lebih sering dikontraskan dengan deontologi, yaitu suatu teori tentang tindakan baik secara normal. Yang keempat, Rockefeller memberikan pendapat bahwa aksiologi terdiri dari dua hal utama, yaitu estetika dan etika. Yang kelima, Katzoff mendefinisikan aksiologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang artinya filosofia maupun Latinnya yang berkembang dalam bahasa lain yaitu filosofi dalam bahasa Jerman, Belanda, dan Prancis, dan falsafat dalam bahasa Arab.
Jadi, filsafat berdasarkan asal kata dalam kata hakiki tersebut hanya bersifat gradiasi. Filsuf memiliki rumusan atau batasan itu sendiri, cenderung pemikirannya yang dimilikinya. Fungsi aksiologi dalam filsafat memiliki kegunaan dan dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Fungsi teoritis yang bersifat berupa teori berhubungan segala materi pembelajaran di dunia pendidikan dalam bentuk tulisan, yakni dalam buku, ensiklopedia, dan lainnya. 2. Fungsi praktis yang bersifat penerapan aplikasi dalam pemahaman nilai-nilai suatu kehidupan. Maka jika mendapatkan ilmu pengetahuan, tugas pertama kita yaitu mempraktekkan. Contoh, dalam dunia pendidikan yang kita dapatkan selama belajar atau di sekolah akan dipraktekkan setelah lulus dari bangku sekolah maupun perguruan tinggi. Cara memecahkan masalah aksiologi filsafat. Kegunaan filsafat selain dua hal tadi ialah sebagai metodologi, maksudnya sebagai metode dalam menghadapi masalah, bahkan sebagai metode dalam memandang dunia. Dalam hidup kita pasti punya banyak masalah. Masalah artinya kesulitan. Kehidupan akan terasa lebih enak jika masalah dalam hidup terselesaikan. Ada banyak cara dalam menyelesaikan masalah, mulai dari yang sederhana sampai yang rumit. 1. Contoh secara sederhana, ada rapat sebuah RT yang membicarakan masalah keamanan. Ketua RT menyatakan bahwa akhir-akhir ini sering terjadi pencurian di area kampung. Menanggapi hal ini, hampir semua orang yang hadir mengusulkan agar ronda malam dipergiat. Nah, inilah cara orang awam menyelesaikan masalah. 2. Contoh, banyak orang Islam tidak menyenangi budaya Barat, khususnya tentang kebebasan seks. Mereka mengatakan kebebasan seks harus diberantas. Ini merupakan penyelesaian langsung, sedikit mendalam bila kita mengusulkan perketat masuknya informasi dari Barat, terutama orang menyangkut seks, atau kita mengusulkan sensor film diperbarat. Namun, filsafat belum puas dengan penyelesaian ini. Lalu bagaimana? Menyelesaikannya ini mendalam karena telah menemukan penyebab yang paling asal. Penyelesaiannya itu universal, karena akan diperbaiki pada akhirnya. Kelak bukan hanya persoalan kebebasan seks, hal lain yang merupakan turunan rasionalisme juga akan hilang dengan sendirinya. Pragmatisme bisa diartikan sebagai suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah yang kita anggap benar berdasarkan pengalaman kita, dengan perantara akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Selain itu, praktisme juga dapat diartikan sebagai aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran adalah suatu yang memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Sebaliknya, idealisme, aliran filsafat yang menganggap bahwa realitas ini terdiri dari ide-ide pikiran, min atau jiwa, self, dan bukan benda material dan kekuatan. Lebih jelasnya, idealisme adalah aliran yang menilai baik buruknya perbuatan manusia yang berprinsip pada kerohanian. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan dalam tujuan manusia dalam hidup mereka. Konsep moral dari hedonisme adalah menyampaikan kebaikan dan kesenangan secara fisik selalu membawa kebaikan. Sebaliknya, yaitu intuisionisme, yaitu aliran filsafat yang secara istilah ialah kemampuan melewati pemikiran atau perkataan akal rasional dan intelektualitas, atau lebih ringkasnya dikenal dengan istilah spontan atau datang di luar dugaan atau kesadaran. Intuisi mirip dengan insting, hanya tetapi berbeda dengan keadaan untuk mengembangkannya.
butuh usaha. Nah, itu tadi ya teman-teman pemaparan materi dari kelompok 4. Semoga dapat bisa dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat menambah ilmu serta wawasan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.